Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian yang terbaik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kuduskan sucikan hidup kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Kami rindukan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Hadir di bait kudus-Nya saat umat
selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kau layak dimuliakan Tuhan, dimuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kami muliakan, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Puji nama Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali bersyukur pada Tuhan diberi waktu yang baik untuk kita boleh menikmati firman Tuhan lewat ibadah pemahaman Alkitab. Namun sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami merasakan kasih, cinta setia Tuhan yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur diberi waktu lagi untuk boleh menikmati firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan saat ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan rohani kami, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam hidup kami, dan menjadi sebagai landasan kehidupan rohani kami di masa sekarang ini sampai selanjutnya. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi semua telinga yang mendengarkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Salam saudara. Malam hari ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus yang menjadikan segala-galanya baik. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 31 hingga dengan ayat yang ke-37. Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dikatakan demikian. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon dia pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. 34. Kemudian sambil menengadah ke atas, menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, yang artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berbagai alasan Yesus menyembuhkan seseorang. Di antaranya, yang pertama adalah karena iman orang itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat 34, di sini atau di situ disebutkan mengenai iman seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ketika Yesus mengetahui dan melihat iman perempuan itu, dikatakan maka seketika itu juga kesembuhannya terjadi. Jadi di sini sangat jelas bahwa Yesus mau menyembuhkan seorang itu karena dia melihat iman orang itu atau pribadi orang itu sedang bekerja. Hanya karena orang itu, perempuan itu menjamah jubah Yesus, maka Yesus mengetahui ada kuasa yang mengalir dari dalam dirinya untuk kesembuhan sang perempuan ini. Dan itulah iman yang sejati. Alasan yang kedua, Yesus mau menyembuhkan seseorang, yaitu karena iman orang lain atau iman keluarga. Contoh kita bisa melihat keluarga Yairus, ya, anak Yairus yang sudah meninggal, kemudian dibangkitkan oleh Yesus karena iman Yairus. Jadi Yesus bisa menyembuhkan seseorang melalui iman dari keluarga orang itu. Entah iman dari ayahnya atau iman dari ibunya. Maka ketika Yesus berkenan untuk menyembuhkan seseorang, maka orang itu bisa sembuh. Entah itu dari iman seseorang yang lain, bukan dari pribadi orang yang mau disembuhkan. Kemudian yang ketiga kita bisa melihat alasan yang lain, yaitu karena Yesus merasa ibah atau Yesus merasa kasihan.
Kita sering membaca ayat dalam Alkitab, dikatakan, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Nah, ayat ini sering kita dengar. Ketika Yesus menyembuhkan seseorang, itu tidak didasarkan oleh iman orang itu atau iman dari keluarga, tetapi karena Yesus berbelas kasihan kepada orang yang ada di sekitarnya. Dia mengasihi ketika dia melihat orang yang sakit yang ada di sekitarnya. Kalau kita bisa melihat contoh di kolam Bethesda, ada begitu banyak orang-orang yang disembuhkan di situ. Bukan karena kolamnya itu yang bergerak, kemudian mereka yang melompat yang pertama yang ada sembuh, tetapi itu karena belas kasihan Tuhan yang bekerja atas orang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kalau kita lihat juga ada berbagai cara Yesus menyembuhkan orang. Cara yang pertama yaitu cara Yesus menyembuhkan orang secara langsung. Yesus menyembuhkan dengan cara berfirman secara langsung. Kita bisa melihat beberapa peristiwa kesembuhan yang terjadi secara spontan atau secara tiba-tiba. Tetapi hal yang lain juga, kita bisa melihat cara yang lain. Yesus bisa menyembuhkan orang secara bertahap. Kita bisa melihat di dalam Markus pasal yang ke-7 tadi, yang kita baca di dalam ayat yang ke-31, ketika Yesus menyembuhkan orang tuli. Dikatakan, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus, dan dengan melalui Sidon dia pergi ke Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangan atas orang itu. Nah, dari cerita ini saudara, kita bisa melihat bagaimana Yesus menyembuhkan seorang tuli dan gagap. Tidak secara spontanitas saat dia melihat orang itu timbul belas kasihan lalu dia menyembuhkan secara ajaib. Tetapi ada cara-cara yang lain yang dikatakan secara bertahap. Jadi Yesus menyembuhkan orang yang sakit tuli gagap ini secara bertahap. Nah, di dalam Markus pasal yang ke-8 juga kita bisa melihat Markus pasal 8 ayat yang ke-22 sampai 26, yaitu ketika Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Saudara, ada langkah-langkah yang Yesus perbuat dalam menyembuhkan orang buta tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada orang tuli gagap dalam Markus pasal yang ke-7 ini bukan hanya sebuah kisah penyembuhan sensasional, tetapi ternyata ini adalah juga suatu kisah bagaimana Tuhan mengadakan pemulihan, yaitu mengembalikan si orang tuli gagap tersebut kepada kondisinya yang baik sebagaimana adanya. Kekasih Tuhan, tanpa kita sadari, kadang-kadang kita sering menjadi orang yang tuli dan gagap secara rohani. Seringkali kita tidak bisa lagi mendengar suara Allah karena sudah ditutupi oleh hiruk pikuk dan suara duniawi dan suara hati kita sendiri. Keramaian dunia seringkali menjadikan kita menjadi bisu tuli, dan dalam keadaan yang demikian kita menjadi terasing dari sesama kita, lingkungan kita, dan terutama kita terpisah dari Allah sendiri. Saudara, kita mengingat bagaimana cara Tuhan Yesus memulihkan murid-muridnya setelah kebangkitannya. Sebut saja Petrus, Thomas, dan saudara-saudara murid-murid yang lain
Yesus juga mau menyembuhkan atau memulihkan hidup saya dan saudara, asalkan kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kekasih Tuhan, karya penyelamatan Yesus bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi yang terutama adalah membuka belenggu keterasingan manusia dan sesamanya. Nah, disinilah kata baik itu mendapat maknanya. Sebagaimana Allah pada mulanya menciptakan dunia ini dengan kata sungguh amat baik, sempurna, dan paripurna. Bisa kita lihat, bandingkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31. Kejadian 1 ayat yang ke-31. Dikatakan demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah saudara, dari ayat 33 kita bisa melihat serangkaian tindakan spesifik yang dilakukan Yesus di antaranya. Yang pertama, Yesus memisahkan orang tuli gagap tersebut dari orang banyak. Ayat yang ke-33 dikatakan, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Dan saudara, Yesus memisahkan orang tuli gagap ini dengan orang banyak atau pengikut-pengikut yang ada pada saat itu. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus memisahkan atau melakukan pemisahan dari orang banyak? Bukankah akan lebih baik jika disaksikan oleh orang banyak? Saudara, ada beberapa alasan mengapa Yesus melakukan peristiwa pemisahan ini. Yang pertama adalah bahwa Yesus mau menciptakan suasana di mana orang tuli gagap itu bisa merasa aman dan nyaman. Karena kita tahu saudara, biasanya orang seperti ini mempunyai sifat yang pemalu dan rasa rendah diri. Yesus mau menjalin hubungan yang baik dan lembut karena ia tahu perasaan seseorang yang hidupnya sangat sulit. Yang kedua, alasan dari Yesus memisahkan orang tuli gagap ini dari orang banyak, yaitulah karena Yesus mau melakukan serangkaian tindakan, tanda petik ya, tindakan yang mirip dengan gerakan-gerakan yang lazim dilakukan oleh tabib atau penyembuh pada zaman itu. Dikatakan ia memasukkan jari ke telinga orang tuli itu. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak jijik? Jawabannya tentu saja tidak. Buktinya Yesus mau melakukannya. Mungkin berbeda dengan orang-orang yang hidup pada zaman ini. Perasaan jijik itu terus pasti akan ada. Tetapi Yesus kita adalah Yesus yang Maha Pengasih dan bisa mengerti perasaan orang, sehingga apapun yang bisa dia lakukan untuk kebaikan orang tersebut. Dikatakan kemudian Yesus meludah dan meraba lidah orang itu. Nah, bagi kita zaman modern ini, hal itu akan terasa aneh. Tetapi bagi Yesus atau pada zaman Yesus itu tidak, itu adalah hal yang biasa. Bahkan ludah, apalagi ludah dari seorang yang berkuasa, itu dipandang sebagai suatu sarana
yang mampu untuk menyembuhkan. Nah saudara, ketika si anak terjatuh dari luka, misalnya ilustrasi saudara, ketika si anak terjatuh dari luka memar, maka biasanya ibunya akan segera meludah di tempat memar itu, lalu dia akan mengusap. Atau ketika tangan kita tiba-tiba luka kena pisau atau silet, maka kita buru-buru memasukkan jari kita ke dalam yang luka itu ke dalam mulut kita. Nah, itu pertanda bahwa ludah itu merupakan sesuatu yang berguna, yang mungkin bagi orang mengatakan itu adalah sesuatu yang jijik, tapi bagi ludah pribadi kita bisa menggunakannya untuk sebuah kesembuhan. Nah saudara, tindakan Yesus meludah adalah merupakan suatu tindakan untuk memberi semacam sugesti supaya si orang tuli gagap itu menjadi tenang. Yesus mau menjalin kedekatan serta kepeduliannya terhadap orang tersebut. Kekasih Tuhan, namun hal yang membedakannya dari para tabib-tabib lainnya itu adalah, perhatikan ayat yang ke-34 dikatakan, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Nah, dan seketika itu juga pun mujizat spektakuler itu terjadi. Saudara, di sini kita dapat pastikan bahwa kuasa yang menyembuhkan bukanlah berasal dari rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan Yesus dari awal, tetapi itu semata-mata hanya dari kuasa Allah Bapa di sorga sendiri. Kekasih Tuhan, tindakan awal yang Yesus lakukan itu hanyalah mempersiapkan mental dari orang tuli gagap itu, yaitu memisahkannya dari kumpulan orang banyak dan memberi rasa percaya diri serta mengalirkan kasihnya kepada orang itu. Yesus tahu perasaan dari orang tuli gagap ini. Dia mempunyai perasaan yang sangat sensitif dan merasa sangat rendah diri ketika dia harus berhadapan dengan orang banyak. Yesus tahu akan hal itu, maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Inilah sebuah pemulihan yang ajaib yang dilakukan oleh Yesus di dalam cara penyembuhannya kali ini. Nah, saudara, penyembuhan Yesus ini bukan hanya dipahami secara fisik, tetapi juga bisa dipahami secara sosial, di mana orang itu dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat dan dunia sekitarnya. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-36 dan 37. Dikatakan, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Sekalipun Yesus melarang mereka untuk menceritakan peristiwa mujizat itu kepada siapapun, namun berita kabar baik itu tidak dapat dicegah atau dihalangi penyebarannya. Bahkan dalam ketakjuban mereka menghubungkan karya Yesus dengan karya penciptaan Allah sendiri. Dalam ayat yang ke-37 sangat nyata dikatakan, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang kemudian kalau kita bandingkan dengan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31 yang mengatakan, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya sungguh amat baik.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan dunia ini dalam keadaan baik, itu kemudian dirusak oleh ciptaannya sendiri, yaitu manusia itu sendiri, yakni Adam dan Hawa. Sehingga hubungan yang baik antara Allah dan manusia menjadi rusak. Yesus diutus oleh Bapa untuk memulihkan keadaan yang rusak itu. Melalui kematian Yesus di kayu salib, hubungan Allah dan manusia kembali menjadi baik dan sempurna. Kekasih Tuhan, Allah mau memulihkan keadaan kita menjadi baik, asalkan kita juga mau menyerahkan diri sepenuhnya dalam kehendak dan rencananya. Dan kita mau membuka telinga rohani kita, sehingga setiap firman Allah yang kita terima setiap hari, dan kita melatih mulut kita dan lidah kita untuk setiap hari memuji dan memuliakan namanya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa buat firman-Mu malam hari ini. Tanamkan setiap apa yang kami dengar saat ini supaya boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami, menjadikan kami semakin kokoh dan semakin mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kami, semakin mengimani Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan, semua berlandaskan iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Terima kasih berkati semua telinga-telinga yang sudah mendengarkan berita ini, supaya mereka juga diberkati. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.